Dan menurut kamu fitur apa yang di 2021 ini yang udah launching ya, yang pastinya, menurut kamu wow dan ini tuh sangat powerful? Hai Elevate Squad, balik lagi di Elevate Podcast tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Kali ini sama aku, Rangga, dan aku tentunya nggak sendirian karena aku ditemani oleh Yanuar. Kali ini kita pakai dress code yang beda, yaitu hitam-hitam karena kemarin kayaknya merah-merah. Jadi kita ada sedikit pembaruan. Di sini Yanuar pernah kan ya ke Elevate untuk podcast juga, untuk udah lama sih. Tapi mungkin bukan di studio kita yang baru ini. Gimana menurut kamu studio kita yang baru ini? Bagus ya. Udah baru studionya, kemungkinan kedepannya bakalan upgrade yang baru lagi ya kayaknya. Waduh, Kayaknya. kemungkinan besar. Berarti mau jadi bintang tamu lagi? Boleh. Oke, siap. Nanti kita undang lagi untuk ketiga kalinya. Siap. Boleh perkenalan diri lagi mungkin kayak apa? Pasti ada yang baru dong dari kamu, dari yang kemarin kita bahas. Boleh dikenalin lagi? Oke. Hello everyone, it's me Yanuar. Jadi kalau teman-teman yang belum kenal aku, namaku Yanuar. Aku seorang pengusaha muda sekaligus seorang content creator. Jadi aku di Instagram sering sharing seputar self development, seputar bisnis, seputar caranya berkarya. Oke, menarik. Tapi yang jadi pertanyaanku, kenapa sih harus Instagram gitu? Maksudnya dari semua platform yang banyak ini ya, apalagi sekarang sudah ada induknya Metaverse, Meta, yang membawahi Facebook, yang lain-lain. Bener banget. Kenapa kamu malah memilih Instagram? Dan kamu mulai dari nol kan pasti? Bener. Itu dari 2017. Baru mulai Instagram 2017 pokoknya. 2017 itu dengan followers berapa? Waktu itu cuma 1000 sih. 1000. Basic lah ya. Biasa. Saya sih sudah bangga segitu. Sudah bangga. Tapi 1000 orang kalau dikumpulin jadi satu lapangan. Udah banyak banget sebenarnya. Betul sih, lapangan apa dulu? Lapangan apa dulu? Tapi kan lebih banyak kan kamu yang sekarang. Sekarang kalau boleh tahu followersnya sudah berapa? Sekarang 25 ribu. Waduh. Bener. Banyak sekali ya teman-teman, 25.000. Beli nasi kerawu dapat 2. Dapat 2. Iya dong. Apa sih tipsnya kayak kamu tuh bisa sekonsisten itu ya? Maksudnya dari 1K ke 25K itu kan bukan sesuatu yang gampang dan gampang untuk diraih juga. Harus ada konsisten juga. Benar. Content creator itu yang susah itu konsisten sebenarnya. Kalau kita cari konten, kita bikin ide itu cepet. Betul. Kita kan nemu konten banyak banget tuh di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook dan lain-lain. Itu kan banyak banget inspirasinya. Yang susah apa? Yang susah konsisten. Konsistennya contohnya gimana? Konsistennya itu misal nih kita pengen upload 3 konten per minggu. Ya udah minggu selanjutnya 3 konten, minggu selanjutnya 3 konten. Itu yang susah. Nah, kadang itu beberapa content creator mereka bikin konten atau pengen sharing itu waktu lagi mood aja. Nah, that's why kita harus bikin yang namanya content planner. Supaya kita tahu nih hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, minggu depan mau ngapain, bulan depan mau ngapain. Jadi kita udah tahu tuh ke depannya mau bikin konten seputar apa. Ya udah tinggal kita stok konten, kita stok post, kita post di hari-hari itu. Oke, berarti tetap ada plottingan ya. Kayak sebulan kamu breakdown total misalnya 9 atau 12 lah ya. 12 udah banyak banget gak sih? Sebenarnya udah banyak banget. Kalau ini ya, kalau seminggu 3 kali ya. Kalau aku sekarang seminggu bisa 4-5 kali sih. 4-5 kali? Wow, seminggu? Iya, seminggu. Jadi udah stok konten. Jadi dalam 1 hari, aku tuh bikin konten bisa 5 konten. Nah, cara aku produktif itu biasanya hari Senin aku bikin idenya tuh. Jadi aku cari referensi ide, terus aku sharing pemikiranku, aku tulis di note. Aku tulis semua. Selasanya aku mulai bikin konten, mulai desain. Rabunya aku bikin video. Jadi Selasa Rabu aku bikin 5 sampai 7 konten kadang. Sisanya ya udah
kita tinggal istirahat aja, tinggal posting-posting. Minggu depannya gitu lagi. Jadi kita nggak perlu bikin konten satu hari satu, ntar kita capek biasanya. Gitu. Kalau aku biasanya gitu ya. Kalau konten creator lain nggak tahu juga sih. Iya itu maksudnya ya caramu lah ya kan semua orang Caraku punya caranya gitu. masing-masing mungkin yang lebih nyaman, lebih dengan sesuai waktunya mereka, lebih fleksibel Bener gitu. banget. Apa ya? Oke, itu dari segi frekuensi upload dan dari segi pembuatan kontennya ya, mungkin manajemen uploadnya juga. Kalau dari kamu sendiri, Instagram itu kan pasti ada apa ya, patokan engagementnya. Bener banget. Bisa diukur dong. Bisa diukur. Menurut kamu gimana sih cara ngecek insight dan analisis engagementnya kalau di Instagram sendiri ya untuk ya mungkin 2021 ini sampai 2022 ke depan? Kalau untuk kita ngecek engagement rate itu kita bisa pakai platform yang namanya Social Blade. Di Social Blade itu kita bisa tinggal masukin aja nama akunnya apa, terus kita udah bisa lihat tuh engagement rate-nya itu udah sesuai belum. Itu bisa pakai platform yang namanya Social Buzz. Social Buzz itu sama juga. Jadi kita tinggal masukin username-nya apa, terus di situ kelihatan tuh engagement rate-nya berapa gitu. Jadi ada standar engagement rate tertentu. Cuma aku nggak hafal sih standarnya. Yang penting itu dari content creator itu yang di-share itu relate nggak sama audience gitu. Kalau nggak relate, nah itu biasanya audiensnya nggak follow gitu. Biasanya kalau audience lihat postingan kita dari mana aja, dari explore. Kalau explore kan orang-orang yang nggak follow kita tapi kan akhirnya lihat konten kita tuh. Betul. Nah kalau mereka lihat konten kita, terus mereka visit profile kita, tapi mereka lihat konten kita, oh yang bagus cuma satu doang, yang lainnya random. Jadi misalnya nih, kalau Januar postingnya seputar bisnis, besok posting seputar foodies, besoknya posting seputar fitness, besoknya Lompat random ya. terus. Lompat. Jadi kan orang yang baru datang ke rumah kita atau kenalan sama kita itu bingung biasanya. Loh, ini influencer apa sih? Gitu. Jadi kan bingung kan. Nah, that's why kita harus bikin konten yang satu bidang aja gitu. Kayak aku suka musik. Aku nggak sharing musik, tapi yang aku sharing yang pengen aku sharing di bidang itu aja. Gitu. Self development, bisnis, Pengembangan diri, bisnis dan lain-lain. Udah itu doang. Jadi di luar itu kayak investasi, trading itu aku nggak sharing. Sebenarnya bisa aja, tapi bukan ranahku untuk sharing. Dan orang-orang yang follow aku bukan pengen belajar tentang trading. Mereka follow aku pengen belajar tentang gimana caranya ngembangin diri, sukses lebih mudah dibanding yang lain. Caranya bangun bisnis di usia muda, terus caranya berkarya dari muda. Mereka follow aku karena itu. Jadi mereka bukan follow Januar karena Januarnya ganteng, enggak. Enggak gitu. Mereka follow aku karena mereka suka mindsetku gitu. Kalau kita jualan muka itu sampai tua nanti bakalan luntur juga. Yang enggak luntur itu kan mindset kita, karyanya kita yang enggak luntur. That's why kita harus sharing ilmu. Itu sih yang bakalan dikenang sama orang. Iya, orang mati meninggalkan nama ya. That's it. Gajah mati meninggalkan gading, macan harimau mati meninggalkan lorengnya, manusia mati meninggalkan namanya. Gitu kan. Itu istilahnya seperti itu sebenarnya. Dari yang dibahas Januar ini sebenarnya udah pernah kita bahas di podcast sebelumnya yang kamu sama Reza. Iya. Reja ya guys, namanya Reja. Kamu sebagai creator dan pengusaha, gimana sih pandangan kamu melihat Instagram yang sekarang sudah kayak super app sih menurutku ya? Bisa multifunction, dia bisa jualan di situ, kamu bisa ngonten macem-macem di situ, bisa foto, bisa video, bebas. Ada katalognya, dan bisa direct purchase, bisa bisnis juga di situ. betul. Bisa creator, bisa bisnis juga. Ya, menurutmu apa sih sekarang Instagram yang sekarang ya, dengan fungsinya yang udah banyak banget? Kalau Instagram itu kayak sekarang udah kayak sarana kita membangun lapangan kerja. Itu udah kayak dunia kedua setelah dunia nyata. Kan semua sosial media itu kan dunia kedua kita setelah dunia nyata. Nah dari situ kita bisa bangun, kalau di dunia nyata kita bisa bikin lapangan kerja, di dunia online kita juga bisa bikin lapangan kerja sebenarnya. Nah caranya kalau misalnya personal branding berarti kita bisa bangun
konten-konten yang kita geluti, konten-konten yang pengen kita sharing, yang orang pengen belajar dari kita itu tentang apa gitu. Itu kalau personal branding. Kalau bisnis branding, kita kan tinggal sharing apa yang pengen kita jual gitu. Entah betul. itu jasa, barang atau produk dan lain-lain. Jadi kita bisa belajar dari situ. Gitu. Ya, menurut kamu lebih untung mana sih? Atau mungkin bisa jelasin bedanya dikit? Tadi udah agak disinggung sih tentang kalau Instagram dengan personal, creator, dan yang bisnis. Kalau branding itu ada 3 sebenarnya. Branding itu ada personal branding, ada business branding, sama satu public branding. Ini 3 akun ini bisa dibilang kategorinya akun Instagram itu ada 3 itu. Kalau personal branding kan yang kita jual kitanya, orangnya kan. Kalau business branding yang kita jual bisnisnya kan. Betul. Kalau public branding itu kayak akun-akun publik, kayak misalnya di Surabaya ada Asli Surabaya, kalau di Jakarta Info Jakarta, Oh, JKT Info. dan lain-lain. Jadi kan yang dikenal akun publiknya gitu. Tapi kan orang nggak tahu yang punya itu siapa gitu. Oh, kayak Lambe Turah. That's it. Ya kayak Oh, ini kayak kita nggak tahu kan siapa Lambe kayak Turah. based on community gitu. Nah, kalau aku punya Indovisualgram itu kayak komunitas yang aku bentuk untuk content creator di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Indovisualgram udah jadi yang terbesar sih sekarang. Oh, Gitu. Untuk khusus konten ini ya, konten fotografi sama videografi itu udah jadi yang terbesar. Kalau yang zaman dulu kan ada namanya Indofitgram. Indofitgram. Kalau Indofitgram itu kan lucu-lucu gitu loh. Punyanya sih. Parodi-parodi gitu kan. Founder-foundernya yang YouTuber-YouTuber. Bener, yang batch udah legend-legend gitu lah, udah legend-legend. Nah, kalau sekarang aku dulu mikir, kok nggak ada ya akun publik yang bahas soal fotografi sama videografi. Gitu. Akhirnya aku mulai bikin yang namanya Indovisualgram di tahun 2017. Nah, dari situ tuh itu ternyata banyak juga ya fotografer, videografer yang pengen belajar seputar bidang visual tapi bingung, komunitasnya nggak ada. Akhirnya mereka ngumpul di tahun 2019. Indovisualgram itu udah mulai 100.000 follower 2019. Nah, dari situ aku udah bisa mulai menghasilkan uang dari situ. Nah, itu datang sendiri karena itu kebutuhan. Itu kayak orang datang sendiri karena mereka tahu nih value-nya Indovisualgram itu apa. Oh, ternyata Indovisualgram itu sering sharing seputar karya-karya foto video. Jadi mereka follow supaya mereka dapat inspirasi seputar bikin konsep foto, bikin konsep video, gitu-gitu. Tapi bukan hal yang gampang juga kan. Maksudnya kamu melalui dari 2017 sampai 2019 terus Harus baru riset menghasilkan. konten. Iya dan baru menghasilkan setelah 2 tahun ya. 2 tahun, iya. Itu bukan hal yang gampang pastinya kan. Tapi sebenarnya kalau orang lihat enak ya Yanuar punya akun besar. Ya Tak sekarang tampol dia. sekarang enak. Yang Sekarang ngomong enak. tampol. Dulu merintis kamu nggak tahu gimana, Bos. Iya. Orang selalu lihat apa ya? Orang selalu melihat di hasil Itu akhirnya. kayak apa ya? Iceberg. Kan orang lihat esnya doang yang di atas. Orang kan nggak lihat di bawahnya gimana Betul. perjuangannya. Nggak ngeliat di rootnya itu kan. Benar. Ya oke dari kok gitu suara gue. dari cerita kamu yang apa ya sangat menginspiratif itu, kamu punya nggak sih patokannya? Kayak kamu dulu tuh bilang kayak aku tuh nggak tahu belajar dari siapa, tapi pasti kamu tahu dong kayak follow siapa, terus memantik kamu kayak kayaknya begini aja deh. Mungkin ada. Kalau dulu itu aku bukan mikir follow siapa. Aku tuh mikirnya udah 5 tahun ke depan Januar ini mau jadi apa. Udah gitu doang. Jadi POV-nya tetap ke kamu ya. Tetap ke akunya. 5 tahun ke depan Januar mau jadi apa nih gitu. Terus setelah aku tentuin 5 tahun ke depan mau jadi apa, kan udah ketemu tuh goals-nya. Oh, goals-nya Januar pengen jadi pengusaha muda di bidang fotografi sama videografi. Berarti selanjutnya aku tinggal planning, tinggal breakdown cara mencapai itu semua gimana ya. Meskipun waktu itu nggak punya modal, jadi cara mencapainya itu di breakdown. Oh, ternyata aku harus kerjasama nih bareng anak-anak freelancer gitu. Harus bangun relasi sama fotografer sama videografer yang sesuai bidangnya gitu. Menarik. Dan kalau dari kamu yang sebagai creator dan pengusaha, kamu punya nggak sih kayak satu rekomendasi akun
creators lah. Untuk mungkin ya bisa kita lihat entah kayak jenis kontennya atau lihat nih akun ini insight-nya bagus banget karena mungkin apa gitu. Ada ini sih, aku belajar personal branding tentang branding itu namanya ke Bang Ogut. Itu yang punya akun muda cuma sekali. Oh iya tahu. Benar. Jadi aku belajar sama Bang Ogut gitu. Itu bagus banget. Jadi Bang Ogut itu dia ajarin tentang gimana caranya kita riset audience dulu di awal, terus mindsetnya content creator, sampai kita riset hashtag, riset username, sampai bio dan lain-lain. Dari situ kita udah belajar tuh gimana caranya kita bangun akun gitu. Nah, ternyata ilmu yang dia kasih itu nggak cuma buat Instagram, ternyata buat sosial media lainnya juga. Jadi kadang itu kita bisa terapin strategi omnichannel namanya. Omnichannel itu kan dari kata omni itu kan bisa di mana aja, bisa di darat, bisa di air. Nah, kalau di sosial media, omnichannel itu kayak kita bikin satu konten nih buat Instagram. Misalnya ya, tips percaya diri gitu. Kalau di Instagram, kita bikin carousel. Carousel terus poin-poinnya apa aja. Misalnya 5 poin, bla 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 bla. Terus kita terapin omnichannel. Omnichannel itu konten itu kita taruh di platform yang lain, misalnya di TikTok, Facebook. Nah, kalau di TikTok kita kan bikin video, ya udah. Jadi poinnya tetap itu, kontennya tetap itu, tapi kita kemas berupa video gitu. Atau di Facebook kan orang lebih suka lihat teks di awal. Berarti ya udah kita paste teksnya aja. Kalau di YouTube kita ngobrol kayak gini tapi durasinya lebih panjang supaya kita bisa jelasin lebih detail. Nah, itu udah ini banget. Social media marketingnya organik sangat efektif sih kayak gitu. Berarti benang merahnya tetap sama tapi sesuai Pengemasannya yang beda. pengaplikasiannya sesuai si platformnya. That's it. Oke. Gitu caranya. Tadi itu kan rekomendasi akun yang harus di follow untuk para creators mungkin pemula atau enggak semua orang sih sebenarnya. Yang penting untuk insight juga, untuk pengetahuan juga. Selain itu, menurut kamu nih ya, tren Instagram yang di 2021 tuh apakah sudah dimaksimalkan oleh user Instagramnya sendiri? Kayak contohnya ada Instagram Shop, kan biarpun banyak online shop bertebaran, gak semuanya punya Instagram Shop. Benar. Terus Reels juga, ada beberapa brand juga yang gak ngikutin Reels malah. Tentang ini ya, optimasi Instagramnya ya. Betul. Sebenarnya banyak yang belum tahu sih soal itu. That's why mereka banyak yang butuh agency buat social media marketing gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti basicnya atau mengerti fungsi dari setiap fitur itu bakalan ngaruh banget sebenarnya. Kayak di 2021 yang paling booming kan Reels mulai muncul nih. Jadi kita udah mulai fokusnya Instagram yang dulunya soal foto doang, video doang, terus IGTV, sekarang udah masuk ke Reels. Jadi kita bisa bikin konten yang omnichannel tadi, buat strategi omnichannel. Kita bikin konten di TikTok, terus kita post di Reels juga ternyata. Nah, dari situ udah bisa ningkatin engagement lagi. Karena ide kontennya baru, pengemasannya juga baru, jadi lebih menarik dan relevan sih buat audience. Gitu. Ya, sesuai kata CEO Instagram ya, Mas Moseri itu bilang di 2021 Instagram akan bergerak di apa ya? Gak cuma foto tapi short video. Jadi yang benar-benar akan di boost adalah short video. Makanya setelah dia bilang itu langsung muncul Reels. Benar, banyak banget di semua platform malahan. YouTube juga punya short video. Terus Facebook juga bisa, sekarang kita bisa lihat film di Facebook juga. Oh iya, itu tahu. Jadi udah semua platform udah menuju ke video semua karena orang lebih suka mantengin storytelling gitu. Kuncinya di situ sih, orang suka storytellingnya dari situ. Dan menurut kamu fitur apa yang di 2021 ini yang udah launching ya, yang pastinya menurut kamu wow dan ini tuh sangat powerful? Kalau 2021 yang paling powerful emang Reels. Kemungkinan Reels ini bakalan bisa di ads juga nanti. Cuma untuk sekarang kan kita belum tahu. Kalau sekarang kayaknya belum deh. Kita belum bisa ngiklan di IG Reels. Tapi kemungkinan
tahun depan sebenarnya beritanya Instagram dari tahun lalu itu IGTV udah bisa ngiklan. Cuma sekarang IGTV kan udah nggak ada, digantiin sama segmen yang video doang itu. Jadi sebenarnya udah kita bisa ngiklan di situ. Nah, fitur iklan ini yang bisa mendatangkan orang-orang yang sesuai dari target market kita. Gitu. Misalnya nih, Januar punya bisnis Minomo bisnis minuman kekinian. Nah, caranya Januar datengin orang-orang dari dunia nyata ke dunia online, dari orang yang belum follow supaya orang follow, itu caranya ngiklan gitu. Kalau marketing kan ada dua. Ini teknik marketing yang aku lakukan selama 2 tahun berkarir di sosmed itu ada dua. Jadi ada inbound marketing sama outbound marketing. Kalau inbound marketing itu kita tunggu bola. Jadi kita nggak jemput bola. Kalau jemput bola itu outbound. Kalau inbound kita tunggu bola. Nah, caranya supaya orang datang sendiri ke kita, berarti kita harus ngelakuin optimasi Instagram. Mulai dari username-nya harus orang-orang yang cari. Misalnya nih, aku punya bisnis yang SKC advertising tuh, jasa Neonbox. Nah, dari situ kan aku bisa tulis Neonbox Surabaya untuk username-nya. Gitu. Tapi untuk profile name-nya tetap SKC advertising. Tapi untuk username-nya kita pakai Neonbox Surabaya. Supaya apa? Kalau orang butuh Neonbox, mereka kan carinya Neonbox Surabaya. Nah, itu kan supaya orang datang ke profile kita harus pakai nama itu. Terus dari bio, highlight, dan lain-lain itu benar-benar harus nampilin portofolio kita supaya nanti orang-orang bisa lebih trust sama kita. Dari situ kita bisa optimasi. Kalau outbound marketing, itu kita jemput bola. Contohnya apa? Contohnya kita DM target customer. Terus contohnya kita ngiklan juga di IG Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan lain-lain. Jadi kita jemput bola. Jadi orang itu kita tawarin supaya orang itu kenal sama bisnis kita atau jasa kita atau personal branding kita. Nah, caranya gitu. Wah, seru banget ya perbincangan kita bareng Yanuar kali ini. Kita udah dapat banyak banget insight dari Yanuar, mulai dari optimasi platform Instagram, lalu bedanya account personal, bisnis, dan creator, rekomendasi creator yang inspiratif, lalu sedikit kilas balik tentang tren Instagram 2021 yang banyak dioptimasi. Gimana nih menurut kalian? Komen yuk di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!